我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, makan ketumbar di pinggir jalan. Ngapain sih lu kayak nggak ada kegiatan lain aja? Gimana nih kabar kalian para pecinta Battle Through the Heavens? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Xiaoyan? Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang mabur dari badai energi. Pelarian ini berlanjut sampai setengah hari dengan kecepatan kelompok Xiaoyan yang dipertahankan pada batas selama setengah hari ini. Oleh karena itu, kelelahan doki mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untungnya beberapa dari mereka masih memiliki cukup banyak inti energi yang tersisa di tangan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir menghabiskan doki mereka untuk jangka waktu tertentu. Tak lama Suner pun tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Ia membuka mulutnya dan berkomentar kepada Xiaoyan bahwa mereka dengan cepat mendekati pintu masuk tingkat ketiga. Xiaoyan dan Huo Xuan pun bersukacita karena mereka mendengar perkataan ini. Mereka pun dengan hati-hati merasakan ke arah tersebut dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka semua untuk segera meningkatkan kecepatan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sosoknya seperti meteorit yang meluncur di langit menghilang dalam beberapa kilatan. Pada saat ini ada 4 sosok duduk di depan tirai cahaya energi. Salah satu dari mereka mengangkat kelapa mereka beberapa saat kemudian. Ia melihat ke kejauhan dan dengan lembut berkata bahwa mereka akhirnya telah tiba. Selain itu ada badai energi yang datang bersamaan dengan mereka. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria yang tampak kekar menghela nafas ketika mereka mendengar hal ini. Pria berjubah perak segera berkata bahwa ini seperti yang diharapkan. Ia segera bertanya kepada Guzen mengapa ia terlalu tenang. Itu adalah badai energi dan jika mereka tersapu olehnya tidak satupun di antara mereka yang akan berhasil selamat. Guzen pun tertawa dan berkata bahwa ia bukannya tenang. Tetapi pada saat seperti ini kepanikan tidak akan ada gunanya. Terlebih lagi ada Jenderal King Yang di sini dan skenario terburuk kemungkinan tidak akan terjadi. Pria berpakaian hijau yang matanya tertutup tanpa sadar tersenyum dan membuka matanya. Ia melihat ke kejauhan dan berkata bahwa cahaya energi telah memadat. Mereka hanya bisa dengan paksa membuat terowongan, namun dengan hanya mereka berempat, mereka tidak akan bisa melakukan tugas seperti itu. Karena itu mereka harus menunggu yang lain meskipun mereka sudah datang terlebih dahulu. Guzen pun menggelengkan kelapanya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, apakah King Yang takut terlalu lelah sampai tidak mampu menghadapi situasi setelah memasuki level ketiga? Pria berpakaian hijau pun tersenyum tetapi tidak membantah perkataan tersebut. Ia perlahan berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh dan berkata bahwa Suner dan yang lainnya telah tiba. Beberapa sosok pun muncul di langit segera setelah kata-kata tersebut terdengar. Mereka semua muncul di depan tirai energi di dalam beberapa kilatan dan terkejut ketika melihat keempat orang yang duduk di luar. Huo Xuan memandang keempat individu tersebut dan ia dengan lembut berkata ternyata itu adalah King Yang. Kecepatan mereka benar-benar sangat cepat. Suner juga perlahan mendarat dari langit dan ia mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bertanya kepada King Yang mengapa mereka semua tidak masuk. Badai energi akan segera datang dan menyerang mereka. Gu King Yang pun tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa tirai tipis telah mengeras dan harus dipatahkan dengan paksa. Oleh karena itu mereka telah menunggu semuanya untuk bekerja sama. Mata King Yang pun menyapu ke arah Xiaoyan dan ekspresi aneh melintas di matanya. Ia menoleh ke arah Suner dan bertanya apakah dedek Suner baik-baik saja. Suner pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Mereka baru saja bertarung dengan 2 orang dari klan Hun selama sebulan. Pria berpakaian hijau pun mengerutkan keningnya ketika mendengar hal ini. Guzen yang biasanya tenang pun mengangkat kelapanya dan ada rasa dingin di matanya, tetapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak. Pria berjubah perak bertanya kepada Suner apakah kedua orang itu berani menyerangnya. Suner pun tersenyum kemudian berkata bahwa mereka tidak mendapat keuntungan apapun dari Suner. Setelah itu Suner pun menoleh dan melihat banyak sinar cahaya yang bergegas. Mereka berubah menjadi banyak sosok yang muncul dan mata mereka melihat ke atas. Orang-orang ini secara alami adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi.
Namun pada saat ini mereka sedikit sengsara, namun Hunya dan Hunli masih tetap di belakang. Hal ini dikarenakan mereka takut kelompok Xiaoyan akan menyerang pada saat ini. Tak lama pria berpakaian hijau melangkah maju dan berkata seharusnya semua orang menyadari situasinya. Namun pada saat ini tirai cahaya energi yang mengarah ke tingkat ketiga ini telah mengeras. Mereka harus mematahkannya dengan paksa untuk memasuki level ketiga. Namun sangat disayangkan usaha ini tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Oleh karena itu jika setiap orang ingin hidup mereka harus bergandengan tangan dan menghancurkannya. Jika tidak mereka semua akan binasa bersama-sama saat badai datang. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka merenung sejenak sebelum perlahan mengangguk. Mereka yang bisa memasuki tempat ini bukanlah individu yang biasa-biasa saja. Mereka secara alami mengerti bahwa hanya ada satu cara yang tersisa untuk mereka memasuki level ketiga. Akhirnya mereka pun bekerja sama bergantian menggali lubang di dinding energi. Kelompok Qing Yang pun bertindak terlebih dahulu dan mereka berhasil menggali terowongan sepanjang 10 meter dalam 10 menit. Mereka pun berhenti setelah keringat bercucuran menutupi kening mereka. Tak lama kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qingyang yang berhenti. Mereka pun menawarkan diri untuk bergantian dan segera bertukar posisi. Proses penggalian pun terus berlanjut dengan satu demi satu kelompok bergiliran melangkah maju. Setelah pembuatan terowong ini berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih, suara yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di belakang mereka. Ekspresi semua orang pun agak serius setelah menyadari bahwa badai energi telah mendekat. Tirai energi yang begitu besar pun terguncang oleh badai energi dan jika mereka masih berada di luar pada saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Qing Yang pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berteriak agar semuanya cepat pergi. Semua orang pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan tersebut. Kelompok Huo Xuan sedang membuka terowongan di depan dan mereka meningkatkan kecepatan serangan mereka. Dengan aliran mereka, Xiaoyan dan Sun Er juga telah membantu membuka terowongan. Memecah lapisan kristal tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Seiring berjalannya waktu, suara gemuruh pun terus muncul di dalam terowongan. Xiaoyan menutup matanya sedikit dan tiba-tiba suara yang tidak biasa ditransmisikan ke telinganya. Xiaoyan pun segera membuka matanya dan melihat ke dinding kristal di sebelah kirinya sebelum menyentuh dengan tangannya. Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa lapisan cairan energi samar-samar merembes darinya. Xiaoyan pun terkejut dan matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi sebelum akhirnya ia menjentikan jarinya di depan mata Sun Er yang terkejut. Dua pilar energi memanjang dari ujung jarinya dan mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Tindakan Xiaoyan yang tidak biasa ini telah menarik perhatian yang lain. Mereka semua menatap Xiaoyan dengan keheranan. Bahkan dua orang yang membuka terowongan di depan telah berhenti dan wajah mereka terlihat bingung. Qing Yan pun sedikit mengerutkan keningnya dan berteriak kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak bertindak seolah-olah ia mendengarkan teriakan dari Gu Qingyang. Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan menatap semua orang. Wajah Xiaoyan sangat pucat saat ia menjawab dengan suara kering bahwa dinding kristal ini akan menutup. Terowongan itu pun segera menjadi sunyi senyap setelah suara Xiaoyan terdengar. Ekspresi Gu Qingyang pun menjadi jauh lebih buruk pada saat ini. Ia menciptakan dua pilar energi seperti Xiaoyan. Setelah merasakan dengan hati-hati, ia memang merasakan sedikit tekanan yang ditransmisikan dari pilar energi. Wajah Gu Zhen pun seketika menjadi muram dan ia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Ia segera berteriak dengan suara yang dalam bahwa ada sesuatu di dinding kristal. Baru saja perkataan Gu Zhen terdengar, tiba-tiba ia dengan kejam menghancurkan dinding kristal. Garis retakan terbentuk di tempat tersebut dan benda putih salju yang lebat bergoyang-goyang di dalamnya. Zat seperti cairan merembes keluar sebelum menutupi permukaan tubuh kristal. Itu pun dengan cepat memadat dan membentuk lapisan zat energi yang sangat tipis. Xiaoyan menghirup udara sejuk dan lembut ketika ia melihat cacing tersebut. Rasa dingin melonjak di dalam hatinya saat ia perlahan berbalik. Tirai cahaya energi yang berdiri di antara langit dan bumi ini ternyata dibentuk oleh serangga kecil seputih salju ini. Dari ukuran serangga kecil ini, jika mereka ingin membuat tirai cahaya yang begitu besar, maka jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Sementara hati Xiaoyan terasa dingin, Gu Qingyang dan yang lainnya fokus pada serangga kecil yang seputih salju. Setelah itu wajah mereka perlahan menjadi pucat setelah menyadari bahwa ini adalah serangga pemakan kuno. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar perkataan serangga pemakan kuno. Sun Er segera menjelaskan bahwa ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno.
Tubuh mereka sangat kecil tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno ini seperti namanya mampu melahap segalanya. Setelah itu mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya hal semacam ini seharusnya sudah punah, namun tak disangka mereka menemukannya pada saat ini. Tak lama Gu Qingyan pun berbicara dengan suara yang dalam. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa semua orang harus berhenti menjaga kekuatannya mulai saat ini. Ia memerintahkan semua orang untuk mencurahkan semua kekuatannya dan menggali dinding energi. Semua orang pun mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju dan doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya dinding kristal pun mulai menutup secara perlahan. Ekspresi ketakutan pun akhirnya muncul di mata Xiaoyan ketika ia menyaksikan hal ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Rasa dingin pun muncul di hati Xiaoyan saat memikirkan hal ini. Xiaoyan pun segera berkata bahwa serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif karena serangga-serangga ini juga akan berkumpul di depan mereka. Gu Qingyan pun sedikit terkejut saat melihat wajah Xiaoyan yang tiba-tiba berubah. Ia seperti mengingat sesuatu sebelum akhirnya matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana ia samar-samar melihat beberapa sosok kecil berkumpul dengan cepat. Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di hadapan mereka. Kali ini hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar 1,5 meter yang muncul di tempat tinju mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Semua orang pun benar-benar merasakan tekanan di dalam hati mereka dan bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ekspresi pucat Hunya yang semula menjadi lebih pucat saat ia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Ia berpikir bahwa ini semua adalah taktik yang digunakan oleh Gu Qingyan. Sementara itu Xiaoyan mengerutkan keningnya dan maju 2 langkah sebelum akhirnya ia akan mencoba sesuatu hal. Gu Qingyan pun menghela nafas dan berkata bahwa apapun tidak akan ada gunanya. Xiaoyan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perkataan dari Gu Qingyan. Ia mengepalkan tangannya tetapi tidak melepaskan doki. Sebaliknya kelompok api suragui ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api suragui ini. Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan api suragui di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Api pun dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Suara percikan pun tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 meter muncul di mana api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pun menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh dari api suragui. Ia berkata sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Semua orang juga diam-diam menghela nafas lega pada saat ini. Untungnya mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Sebuah kegembiraan pun melintas di mata Hunya saat ia buru-buru mendesak Xiaoyan agar cepat membuka terowongan. Xiaoyan mengabaikan Hunya dan matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Yan dan pria dari klan Yao. Xiaoyan berkata bahwa ia akan bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun Xiaoyan berharap bahwa mereka berdua dapat menggunakan api suragui mereka untuk menangani sisi lain dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Wanita dari klan Yan bernama Huozi. Ia memiliki Red Lotus Ye Flame yang menempati peringkat ke-18 di peringkat api suragui. Pria dari klan Yao bernama Yao Xingji. Ia disebut pengobatan manusia dari klan Yao. Level alkemisnya benar-benar sangat luar biasa. Sun Er segera membisikkan informasi mengenai mereka berdua kepada Xiaoyan. Jantung Xiaoyan pun sedikit berdebar setelah mendengar Red Lotus Ye Flame. Ia belum pernah melihat api surgawi di peringkat ini. Sementara itu di sisi lain Huozi mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Sementara itu Yao Xingji mengerutkan keningnya, namun meskipun begitu ia hanya
hanya bisa menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pun tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk dan ia pun perlahan melanjutkan pekerjaannya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa semua orang tentu menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga tentu sangat melelahkan. Xiaoyan seorang diri dan tidak ada yang mampu bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, Xiaoyan membutuhkan inti energi di tangan semua orang. Semua orang pun terkejut ketika mendengar hal ini. Kelompok Gu Qingyang pun tidak banyak berkomentar saat ia mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu memang hal yang benar. Mereka masih merasakan lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Kedua individu dari klan Lei pun merenung sejenak sebelum akhirnya melemparkan tas kain ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa saudara Xiaoyan mungkin berterus terang, tetapi kata-katanya memang masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah mereka kumpulkan selama periode waktu ini. Tas kain yang mengandung energi yang sangat padat, dari beratnya kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu persatu. Mereka pun kemudian melemparkan tas tersebut ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu matanya tertuju pada duo Hunya di belakang. Xiaoyan segera bertanya bagaimana dengan mereka berdua. Hunya pun segera berkata dengan suara yang dalam kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan telah mengambil begitu banyak inti energi. Apakah semua itu tidak cukup untuk Xiaoyan? Wajah Hunya menjadi dingin setelah melihat bahwa ia gagal melarikan diri. Sementara itu Xiaoyan pun segera menjawab sambil tersenyum. Terlepas dari apakah itu cukup, Xiaoyan masih ingin mendapatkan hadiah dari mereka. Suner pun tanpa sadar tersenyum ketika melihat ini di sampingnya. Tampaknya Xiaoyan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Xiaoyan berkata tentu saja ia tidak akan memaksa mereka berdua jika mereka tidak mau. Namun jika begitu permasalahannya, maka silakan berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Xiaoyan menunjukkan isyarat dengan tangannya. Akhirnya mereka berdua pun bertukar pandangan dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka pun segera mengeluarkan tas dan dengan sangat tidak puas dan kasar melemparkannya ke arah Xiaoyan. Senyum di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika ia mendengar suara marah dari dua orang ini. Senyum di wajah Xiaoyan pun perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya serius saat ia melihat dinding kristal di hadapannya dan ia pun mulai menggali. Api surgawi di tangan Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak keluar. Api pun membentuk seekor naga ungu coklat dan tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah membentuk lubang besar. Xiaoyan pun dengan keras berteriak agar semua orang mengikutinya dan ia segera menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan diikuti Gu Qingyang dengan yang lainnya. Kejutan melintas di mata cantik Huozi ketika ia melihat Xiaoyan yang mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun ia sedikit tidak senang karena Xiaoyan memegang komando, namun hal yang terpenting sekarang adalah hidupnya. Naga api pun bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal menembak ke segala arah saat kaki Xiaoyan mulai melambat. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam bahwa tidak ada lagi inti energi. Wajah cukup banyak orang pun berkedut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Gu Qingyang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Ia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah inti energi bintang 9 dan ia hanya punya satu. Xiaoyan pun menerimanya tanpa ragu, tetapi ia masih menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak cukup. Huo Xuan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Xiaoyan menghela nafas dan berteriak kepada yang lain untuk memberikannya 3 inti energi lagi. Semua orang pun menjadi tenang ketika mereka mendengar perkataan Xiaoyan. Bagaimanapun inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Pria dari klan Lei pun menghela nafas dan ia segera menjentikan jarinya dan tembakan inti energi melesat ke arah Xiaoyan. Ia berkata jika akhirnya mereka mati di sini, memiliki banyak inti energi akan sia-sia. Kedua pria besar dari klan Shi saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke tangan Xiaoyan. Tak lama mata semua orang tanpa sadar mendarat pada dua Hunya di belakang setelah klan Shi menyerahkan inti energi mereka. Mereka pun hanya bisa mengatupkan giginya dan mengeluarkan inti energi. Mereka pun segera melemparkan inti energi ke arah Xiaoyan.
Xiaoyan telah memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan segera dilemparkan keluar dan cahaya api pada naga api tepat di depannya tiba-tiba melonjak. Sosok naga pun langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mengikutinya dari belakang. Setelah agak cukup lama, Xiaoyan pun berteriak pelan bahwa mereka akhirnya akan keluar. Xiaoyan mengangkat kelapanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di hadapannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka dan hanya dengan menyerang ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Mata Xiaoyan pun melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal tersebut. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Xiaoyan pun segera menarik matanya kembali karena saat ini ia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Tak lama garis retakan kecil pun mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Tangan Xiaoyan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangan Xiaoyan. Pada saat ini ia terlalu memperhatikannya dan ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal yang terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan dan di belakangnya Gu Qingyang dan yang lainnya sudah bersiap. Mereka pun mengikuti Xiaoyan dari belakang saat mereka menyerbu menuju ke lubang besar yang telah dibuat oleh Xiaoyan. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dan kelompok tersebut memiliki wajah gembira ketika mereka melihat ke sekeliling mereka. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya yang berada di belakang tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Mereka pun segera mundur dan gelombang demi gelombang semburan salju putih mengalir ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka pun dengan cepat mundur setelah menyadari bahwa serangga pemakan kuno telah datang mengejar mereka. Arus putih pun melonjak ke segala arah, namun tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Mereka pun seketika berubah menjadi bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. Semua orang pun tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Sebuah pemikiran pun melintas di hati Xiaoyan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan keraguan. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang ia ambil di dinding kristal? Tak lama Gu Qingyang pun menggelengkan kelapanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Ia pun segera menyarankan semua orang untuk segera pergi. Xiaoyan juga pulih ketika ia mendengar perkataan dari Gu Qingyang. Tiba-tiba ia memutar kepalanya dan mengerutkan keningnya setelah menyadari bahwa kelompok Hundia telah melarikan diri. Sun Er juga telah menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang dan berkata bahwa kedua orang itu benar-benar licik. Tak lama Huo Xuan menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa semua ini berkat saudara Xiaoyan. Karena mereka telah mencapai tingkat ketiga, maka mereka berdua tidak akan terus berdiri lama di sini. Mereka akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu mereka akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya menangkupkan tangannya sebagai balasan. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya, ia berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan dengan damai. Huo Xuan pun segera mengucapkan selamat tinggal dan sosoknya segera pergi. Setelah Huo Xuan, klan Xi dan klan Lei juga mengucapkan selamat tinggal dan mereka pun segera pergi. Yao Xingji hanya melirik arah Xiaoyan sebelum melepaskan lengan bajunya dan menuntun wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi dan hanya ada kelompok Xiaoyan yang masih tersisa. Gu Qingyang segera memandang keduanya dan bertanya kepada Sun Er kemanakah mereka berdua akan pergi. Sun Er pun tersenyum tipis dan menjawab apakah kakak Qingyang masih tidak tahu kemana mereka akan pergi. Gu Qingyang pun tanpa daya menggelengkan kelapanya saat mendengar hal ini. Ia pun segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata apakah Xiaoyan benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan badan energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih akan baik-baik saja jika Xiaoyan bertemu 1 atau 2 dari mereka.
Jika terlalu banyak, maka itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bahkan mungkin ada beberapa tubuh energi tingkat doseng di daerah terdalam. Xiaoyan mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Xiaoyan pun hanya menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya berkata bahwa ia tahu hal itu. Gu Qingyang pun merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiaoyan yang tidak berniat menyerah. Ia pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menoleh untuk melihat pria berjubah perak Gu Zhen dan pria kekar. Ia bertanya rencana apa yang mereka semua miliki. Apakah mereka akan secara acak menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Gu Zhen pun mengangkat kelapanya dan tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Apakah menurut Gu Qingyang hal itu mungkin? Sebelum mereka memasuki makam Suragui, mereka telah diberitahu oleh tetua Tongsuan untuk melindungi Sun Er. Gu Zhen berpikir ia mungkin bukan satu-satunya yang telah menerima instruksi seperti itu. Pria berjubah perak pun mengangkat bahunya dan berkata bahwa ia juga telah diperintahkan seperti itu. Setelah itu ia menatap ke arah Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya memperkenalkan diri bahwa ia bernama Gu Hua, jenderal kedua dari Black Summer Army. Di masa lalu ia tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Xiaoyan. Namun sekarang setelah ia melihatnya, ia mungkin telah mendapatkan beberapa jawaban. Tak lama pria berpenampilan kekar yang tampak sedikit sederhana berkata bahwa ia juga telah menerima perintah tersebut. Ia segera tertawa dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Gu Xing, komandan ketiga Black Summer Army. Xiaoyan pun akhirnya tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qingyang dan 2 jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah peristiwa di dalam tirai cahaya. Mereka jelas lebih ramah kepada Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan juga tidak memperlakukan mereka bertiga dengan dingin dan acuh tak acuh. Gu Qingyang segera merentangkan tangannya dan berkata sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang. Karena ini permasalahannya, maka mereka akan berpergian bersama-sama. Dengan mereka yang bergandengan tangan, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selama mereka tidak bertemu dengan tubuh energi kelas doseng. Apakah Xiaoyan akan dapat memasuki makam Xiao Suan? Semua tergantung kepada Xiaoyan. Para ahli dari klan Gu pernah mencapai tempat tersebut, namun mereka tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang mereka coba, mereka tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Xiaoyan harus siap secara mental. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya. Xiaoyan berkata bahwa nalurinya memberitahu bahwa ia kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Gu Qingyang sedikit tidak peduli dan berkata semoga Xiaoyan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia segera mengangkat kelapanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu ia menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera bergerak. Gu Qingyang benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam Suragui. Xiaoyan juga tertawa. Setelah itu ia bertukar pandangan dengan Sun Er. Selanjutnya jari-jari kaki mereka menekan tanah kosong dan mereka berubah menjadi 2 sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qingyang dan yang lainnya pun dengan cepat mengintilin dari belakang. Singkat cerita, malam hari pun telah tiba dengan kelompok Xiaoyan yang beristri jahat. Mereka duduk mengelilingi api unggun dan tampak semakin dekat. Tak lama Gu Qingyang pun mengangkat kelapanya dan mulai berbicara. Jika tebakannya benar, mereka seharusnya mencapai bagian terdalam di wilayah ketiga. Jika mereka masih akan bepergian besok, maka mereka semua harus sedikit berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam Suragui. Sun Er pun segera berkata bahwa mereka belum bertemu dengan orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan tak terasa 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam makam surgawi. Namun karena beberapa tubuh energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, maka mereka merasa sulit untuk bepergian. Tak lama Gu Hua pun segera berkata bahwa makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang ia bayangkan. Terakhir kali ia hampir kehilangan nyawanya. Gu Zhen pun tersenyum dan berkata bahwa lebih jauh akan lebih merepotkan daripada yang mereka temui sebelumnya. Karena itu semua orang harus benar-benar siap secara mental. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata agar mengizinkan Xiaoyan untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa. Gu Qingyang pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan harus memberitahu mengenai hal ini kepada Sun Er.
Mata cantik Sun Er pun menatap ke arah Xiaoyan saat ia dengan lembut berkata bahwa mereka sudah sampai sejauh ini. Selama mereka berhati-hati, kemungkinan tidak akan ada permasalahan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kelapanya saat mendengar jawaban ini. Setelah itu, Xiaoyan pun mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Xiaoyan pun menutup matanya dan merasakan sesuatu. Tak lama Xiaoyan pun membuka matanya dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ada jejak 4 tubuh energi yang berada di arah barat laut. 3 dari mereka adalah sekitar bintang 8 Dozun, sementara satunya bintang 9. Gu Qingyang pun mengangguk dan menjawab bahwa Gu Hua dan Gu Zhen sudah pergi untuk menyelidikinya. Baru saja kata-kata Gu Qingyang terdengar, tiba-tiba 2 sosok hitam perlahan muncul. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen yang pergi untuk menyelidiki situasi. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum akhirnya mulai berbicara. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah besar tubuh energi di selatan dan barat. Mereka juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat dan mereka tidak bisa mengambil 2 rute ini. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menjawab jika begitu permasalahannya maka mereka hanya bisa menuju ke barat laut. Sun Er pun segera berkata bahwa arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui Dozun bintang 9 biasa, namun masih ada celah dari level Doseng. Kelompok Xiaoyan pun menjadi sunyi setelah mendengar kata-kata Sun Er. Lebih kuat dari Dozun bintang 9 sementara lebih lemah dari elit Doseng. Sepertinya seharusnya itu berada di kelas Banseng. Ini juga merupakan keberadaan yang sangat merepotkan. Gu Hua pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan. Tidak satu pun dari 3 arah tersebut yang bisa mereka lewati dengan mudah. Namun sepertinya di arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit tubuh energi ke arah tersebut. Xiaoyan pun bertukar pandangan dengan Gu Qingyang dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini. Gu Qingyang pun menghela nafas lembut sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk bergerak. Cobalah untuk berhati-hati, jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng ini sangat memikat, namun mereka bisa kehilangan nyawa karena hal itu. Xiaoyan pun perlahan mengangguk, setelah itu ia bertukar pandangan dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak dan ia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam makam Suragui. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti dari belakang dan sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu.